Honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022, tanpa harus melewati tes melalui tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun beberapa kelompok honorer yang bisa langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022, untuk guru merupakan pelamar prioritas 1 atau P1. Bagaimana nasib dengan honorer lainnya, yang seperti tenaga kesehatan dan tenaga teknis? Apakah juga akan bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tanpa harus melewati tes? Di video kali ini membahas tentang tenaga honorer yang bisa langsung diangkat P3K tanpa tes. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MDMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 56, Tahun 2012, Pasal 4, menyatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer akan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukannya verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi yang sudah dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tetapi pada tahun 2022, pengangkatan honorer hanya mampu dilakukan untuk mengisi jabatan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saja. Bagaimana tahapan yang resmi dalam pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022, tanpa tes? Melihat dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek Nomor 349 P 2022, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Guru 2022, akan dilaksanakan berdasarkan kuota penempatan kebutuhan. Pelamar prioritas 1 atau P1 bisa langsung ditempatkan di satuan pendidikan dengan menggunakan kelulusan dari hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Penempatan ini berdasarkan kuota penempatan kebutuhan dalam masing-masing satuan pendidikan. Apabila kuota sudah terpenuhi tetapi pelamar prioritas 1 atau P1 masih ada yang belum mendapatkan penempatan, maka bisa memilih turun prioritas menjadi pelamar prioritas 2 atau pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 1 atau P1 terdiri dari THK 2 guru non-ASN atau lulusan PPG dan guru swasta yang sudah lulus dalam passing grade pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Pelamar kategori prioritas 2 atau P2 merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam pelamar prioritas 1 atau P1. Sementara itu, pelamar prioritas 3 atau P3 terdiri dari guru non-ASN yang tidak termasuk dalam pelamar prioritas 1 atau P1 dan mempunyai keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau sebanding dengan 6 semester di data pokok kependidikan atau Dapodik. Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 atau P1 akan menggunakan hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Sementara itu, bagi pelamar prioritas 2 atau P2, pelamar prioritas 3 atau P3, dan pelamar prioritas 4 atau umum, akan dilakukan verifikasi dan validasi data oleh panitia seleksi instansi pada daerah dengan 4 cara sebagai berikut. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Cara yang pertama. Panitia akan mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Kedua, dengan mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan sertifikat dengan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada program pendidikan profesi bagi pelamar yang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Dan yang terakhir, yaitu tahap mengecek keabsahan ijazah pelamar. Mengacu pada paparan persiapan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis akan tetap harus mengikuti ujian Computer Assisted Test atau CAT yang berbasis komputer.
Kemudian seluruh nilai seleksi kompetensi dikirimkan ke Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN untuk pengolahan nilai yang berdasarkan passing grade dan afirmasi. Kendati nakes tidak mampu langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sebab pemerintah tetap memberi afirmasi bagi honorer. Mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan B, nomor 968, tahun 2022, pelamar penyandang disabilitas atau yang memiliki kekurangan akan mendapatkan afirmasi tambahan nilai sebesar 10% dari nilai yang paling tinggi dari kompetensi teknis yaitu 45. Pelamar yang sudah berusia 35 tahun ke atas, dan sudah memiliki masa kerja paling sedikit selama 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di instansi tempat kerja ia bekerja saat ini akan mendapatkan tambahan nilai sebanyak 25% dari nilai paling tinggi dari kompetensi teknis 113. Pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga kesehatan yang sudah melamar di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes, dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil akan mendapatkan nilai tambahan sebanyak 35% dari nilai paling tinggi dari kompetensi teknis 158. Pelamar non-ASN yang sudah melamar di instansi tempat kerja saat ini akan mendapatkan afirmasi tambahan senilai 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis 68. Pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, berupa penugasan khusus di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Pegawai tidak tetap Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat berbasis tim, atau harus kerja dokter spesialis penyandang dokter spesialis mendapatkan tambahan nilai sebanyak 5% dari nilai yang paling tinggi kompetensi teknis 23. Apabila honorer pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga kesehatan yang mendapatkan afirmasi kumulatif dari syarat di atas akan diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai yang paling tinggi sebanyak 100%. Demikian informasi honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022, tanpa tes yang melalui tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khusus bagi pelamar prioritas 1 atau P1. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.